Langit di atas pesisir Surabaya masih berwarna ungu keemasan saat azan subuh berkumandang, membelah keheningan pagi yang lembab. Di sebuah sudut pemukiman yang kini dikenal sebagai Ampel Denta, suara langkah kaki yang teratur di atas tanah kering menjadi melodi pembuka hari. Tidak ada kegaduhan, hanya harmoni yang tercipta dari kerumunan manusia yang bergerak menuju satu titik cahaya. Masjid beralas kayu jati yang kokoh. Di sanalah Raden Rahmat, yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel, berdiri. Wajahnya adalah cerminan dari ketenangan telaga di tengah hutan. Garis-garis di wajahnya tidak menunjukkan penuaan yang melelahkan, melainkan peta kebijaksanaan dari perjalanan panjang menyeberangi samudera. Pagi itu, semuanya tampak sempurna. Beliau memandang ke arah halaman pesantren, di mana para santri dari berbagai penjuru Nusantara mulai dari putra bangsawan hingga anak nelayan duduk bersila tanpa sekat. Keindahan sejati bukan terletak pada apa yang kita genggam, ucap Sunan Ampel dengan suara rendah namun merasuk hingga ke relung dada pendengarnya, melainkan pada apa yang mampu kita lepaskan demi kedamaian jiwa. Di bawah kepemimpinannya, Ampel Denta telah berubah menjadi oase. Pasar-pasar di sekitar wilayah itu tumbuh subur tanpa ada kecurangan dalam timbangan. Perselisihan antar warga yang dahulu sering terjadi karena perbedaan kasta, kini menguap digantikan oleh semangat Moh-lima pedoman hidup untuk menghindari kerusakan moral yang beliau ajarkan. Hubungan dengan Keraton Majapahit pun terjalin sangat anggun. Meskipun matahari Majapahit mulai meredup di ufuk barat sejarah, Sunan Ampel tetap memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Prabu. Tidak ada ambisi untuk menggulingkan kekuasaan. Yang ada hanyalah keinginan luhur untuk menanamkan benih kebajikan di tanah yang subur tersebut. Siang itu, matahari bersinar cerah namun tidak menyengat. Angin laut membawa aroma garam dan bunga melati yang ditanam di sepanjang pagar pesantren. Sunan Ampel sedang duduk di serambi, memperhatikan seorang santri muda yang kesulitan mengeja aksara. Beliau mendekat, meletakkan tangannya yang hangat di bahu santri itu, dan memberikan senyuman yang seketika menghapus rasa takut di hati sang murid. Pelan-pelan, "Nak, ilmu itu seperti air. Ia tidak akan masuk ke dalam wadah yang tertutup rapat oleh rasa cemas," tuturnya lembut. Bagi penduduk di sana, Sunan Ampel adalah jangkar. Selama beliau ada di tengah mereka, badai apapun yang datang dari laut atau konflik apapun yang datang dari darat terasa bisa dilewati. Hidup terasa sangat teratur, aman, dan penuh kepastian. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan yang begitu indah ini hanyalah sunyi yang mendahului badai besar. Saat sang wali menatap ufuk timur, beliau menyadari sesuatu yang aneh. Burung-burung laut yang biasanya terbang rendah mencari makan, tiba-tiba terbang menjauh ke arah daratan dengan suara pekikan yang tidak wajar. Langit yang seharusnya biru bersih mulai menampakkan gurat-gurat kelabu yang tidak bergerak mengikuti arah angin. Ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang dingin, tak kasat mata, namun memiliki getaran yang mampu menggetarkan fondasi batin yang paling teguh sekalipun. Sunan Ampel terdiam, napasnya tetap tenang, namun jemarinya perlahan menggenggam tasbih kayu di tangannya lebih erat dari biasanya. Fenomena itu tidak membawa suara guntur, namun keheningan yang dibawanya jauh lebih mencekam. Kabut itu merayap di atas permukaan air laut, menelan perahu-perahu nelayan yang sedang bersandar, lalu mulai merambat naik ke daratan. Udara yang semula hangat oleh sinar matahari mendadak berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, membawa aroma tanah basah yang asing dan tajam. "Guru, lihat ke arah gerbang," teriak salah seorang santri dengan suara bergetar hebat. Sunan Ampel berdiri perlahan, matanya yang jernih menatap ke arah perbatasan wilayah. Di sana, para penduduk yang sedang beraktivitas di pasar tiba-tiba mematung. Mereka tidak terjatuh, namun pandangan mata mereka kosong, seolah jiwa mereka telah ditarik keluar dari raga oleh tangan-tangan tak kasat mata. Mereka berdiri seperti arca bernapas, terjebak dalam selimut hitam yang kian tebal. Ini bukan sekadar kabut biasa. Sunan Ampel merasakan sebuah getaran energi yang penuh dengan kemurungan dan penolakan. Ini adalah pagar gaib, sebuah kiriman dari kedalaman kegelapan yang dirancang untuk mengisolasi Ampel Denta dari dunia luar. Siapapun yang menyentuh kabut itu akan terjebak dalam labirin ilusi yang mematikan kesadaran. "Masuklah ke dalam masjid. Jangan ada yang keluar dari garis pagar pesantren," perintah Sunan Ampel. Suaranya tidak meninggi, namun memiliki otoritas yang membuat semua orang patuh tanpa bertanya. Beliau melangkah menuju batas terluar pesantren. Saat kakinya nyaris menyentuh kabut hitam tersebut, sebuah suara parau tanpa wujud menggema di telinganya, seolah angin yang berbisik tajam. "Rahmat, kau membawa cahaya yang terlalu terang di tanah yang mencintai kegelapan. Mundurlah, atau biarkan seluruh pengikutmu terkubur dalam tidur yang abadi."
Tantangan itu nyata. Serangan ini tidak menggunakan pedang atau panah, melainkan menyerang ketenangan batin dan keselamatan jiwa-jiwa yang tak berdosa. Sunan Ampel menyadari bahwa keberadaan beliau bukan lagi sekadar menjadi guru, melainkan menjadi benteng terakhir. Jika beliau gagal mematahkan kabut ini, maka seluruh peradaban kasih sayang yang telah ia bangun bertahun-tahun akan hilang dalam semalam, menyisakan raga tanpa jiwa yang menghuni tanah Jawa. Ancaman itu semakin nyata ketika salah seorang santri terdekatnya mulai terisak tanpa sebab, seolah-olah duka yang luar biasa sedang menghujam dadanya secara tiba-tiba. Kabut itu mulai merayap masuk melalui celah-celah pintu dan jendela, mengincar cahaya iman yang ada di dalam sana. Sunan Ampel menengadah ke langit yang kini gelap gulita. Beliau tahu, ini adalah permulaan dari sebuah ujian yang menuntut lebih dari sekadar doa biasa. Beliau harus mencari sumber dari kegelapan ini sebelum seluruh Ampel Denta berubah menjadi kota mati yang sunyi. Setiap langkah yang diambil Sunan Ampel terasa seberat memindahkan gunung. Seolah udara di sekitarnya telah berubah menjadi lumpur hisap yang ingin membenamkan eksistensinya. Beliau menetapkan satu tujuan yang mustahil bagi logika manusia: mencapai puncak bukit di perbatasan Majapahit, tempat di mana energi gelap itu berpusat. Demi sebuah dialog yang mampu menghentikan kehancuran tanpa harus menumpahkan setetes pun air mata kebencian. Rintangan pertama datang bukan dalam bentuk fisik, melainkan serangan terhadap ingatan. Di tengah kabut, Sunan Ampel tiba-tiba melihat bayangan masa kecilnya di negeri seberang. Kerinduan pada orang tua dan kenyamanan hidup yang telah ia tinggalkan. Kabut itu membisikkan janji-janji palsu bahwa ia bisa kembali ke masa lalu dan melepaskan seluruh beban berat di pundaknya jika ia menyerah sekarang. Dunia ini hanyalah jembatan, bukan tempat untuk menetap. Misik Sunan Ampel lirih, mencoba menjaga fokus batinnya. Beliau terus memutar tasbih, yang setiap butirannya seolah memancarkan percikan cahaya kecil untuk menerangi jalan setapak di depannya. Rintangan kedua jauh lebih berat. Tanah yang dipijaknya seolah berguncang, dan suara-suara teriakan penduduk Ampel Denta yang meminta tolong mulai terngiang-ngiang di telinganya. Itu adalah ilusi yang sangat nyata, dirancang untuk menggoyahkan keyakinannya. Namun, beliau tahu bahwa jika ia berbalik arah sekarang, maka kehancuran sejati justru akan terjadi. Beliau harus terus maju, membiarkan batinnya menjadi kompas di tengah ketiadaan cahaya. Semakin dekat beliau dengan pusat kekuatan gaib tersebut, udara semakin terasa tipis dan mencekam. Tubuh manusianya mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Peluh dingin bercucuran di keningnya, dan napasnya mulai tersengal. Di hadapannya, jalanan berubah menjadi labirin yang tak berujung, di mana setiap tikungan tampak sama dan menyesatkan. Namun, kekuatan Sunan Ampel bukan terletak pada ototnya, melainkan pada penyerahan dirinya yang total. Beliau tidak berjalan dengan kakinya, melainkan dengan jiwanya. Berkali-kali beliau terjatuh, namun berkali-kali pula beliau bangkit dengan doa yang semakin kencang bergaung di dalam hatinya. Beliau menolak untuk menggunakan karomahnya untuk menghancurkan, karena tujuannya adalah merangkul kegelapan itu dengan cahaya hidayah. Hingga akhirnya, di sebuah tanah lapang yang gersang di bawah bayang-bayang reruntuhan kuno, Sunan Ampel melihat sesosok bayangan besar yang duduk bersila. Bayangan itu adalah personifikasi dari seluruh penolakan dan kemarahan terhadap ajaran kedamaian yang ia bawa. Inilah titik di mana perjalanan fisik berakhir dan pertarungan batin yang sesungguhnya dimulai, di mana semua rintangan yang telah ia lalui sebelumnya terasa kecil dibandingkan dengan apa yang kini berdiri di depannya. Sunan Ampel mencoba melayangkan kata-kata perdamaian, namun suaranya seolah tertelan oleh kehampaan. Beliau menghamparkan sajadah di atas tanah yang retak, lalu bersujud, memohon agar kegelapan ini dicerahkan. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah dakwahnya, doa-doa itu seolah memantul kembali dari langit yang tertutup rapat. Kekuatan gaib di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa luluh hanya dengan kata-kata indah. Ia adalah perwujudan dari ribuan tahun ego dan amarah yang telah mengakar dalam di tanah itu. Setiap ayat yang dilantunkan Sunan Ampel justru dibalas dengan guncangan hebat yang membuat pepohonan di sekitar tumbang tanpa disentuh. Beliau mencoba menggunakan wibawa spiritualnya untuk meredam kabut, namun energi hitam itu justru semakin menggila, meluap keluar dari perbatasan dan kini mulai menyentuh dinding-dinding masjid di Ampel Denta. Melalui mata batinnya, beliau melihat para santrinya mulai tumbang satu persatu, kehilangan harapan di tengah kegelapan yang tak kunjung usai. Apakah ini akhir dari segalanya? Bisik nuraninya yang terdalam di tengah keputusasaan yang menghimpit. Seluruh usaha diplomasi gagal, seluruh pertahanan spiritualnya mulai retak.
Kekuatan gaib tersebut kini membentuk pusaran raksasa yang siap menelan seluruh peradaban yang telah beliau bangun dengan kasih sayang. Di tengah kegagalan yang tampak nyata itu, sebuah bisikan dingin muncul dari dalam pusaran hitam. Kau tidak bisa memadamkan api ini dengan air doa, Rahmat. Api ini hanya akan padam jika ada jiwa yang bersedia menjadi tungku pengorbanannya. Klimaks yang menyakitkan pun tiba. Sunan Ampel menyadari bahwa untuk menyelamatkan ribuan nyawa di Ampel Denta, beliau harus melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Beliau dihadapkan pada satu pilihan terakhir yang paling sulit. Beliau harus melepaskan seluruh karomah atau kemuliaan spiritual yang diberikan Tuhan kepadanya, sebuah anugerah yang selama ini melindunginya dan membiarkan dirinya menjadi manusia biasa yang rapuh tanpa perlindungan ilahi sedikit pun untuk masuk ke dalam inti kegelapan tersebut. Jika beliau memilih jalan ini, beliau mungkin akan menyelamatkan rakyatnya. Namun ia akan kehilangan identitasnya sebagai seorang pemuka agama yang memiliki kekuatan spiritual. Beliau akan menjadi lemah, rentah, dan tak lagi memiliki perisai gaib. Air mata menetes di pipi sang wali, bukan karena takut kehilangan kekuatan, melainkan karena beratnya tanggung jawab yang harus ia pikul sendirian di tengah kesunyian yang mencekam. Dengan tangan yang gemetar namun hati yang teguh, Sunan Ampel menatap ke arah Ampel Denta untuk terakhir kalinya, bersiap melakukan pengorbanan yang tak akan pernah dicatat oleh mata manusia, namun akan bergema di langit selamanya. Detik itu juga, sebuah keajaiban yang menyayat hati terjadi. Sunan Ampel tidak lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebaliknya, beliau tampak seperti orang tua biasa yang rapuh dan tak berdaya. Seluruh pelindungan gaib yang selama ini melingkupinya lurus satu persatu, terserap ke dalam inti kegelapan sebagai tebusan. Beliau melangkah masuk ke dalam pusat pusaran hitam tanpa perisai apapun, hanya berbekal ketulusan yang murni. Di dalam inti kegelapan itu, beliau tidak menemukan monster atau iblis, melainkan sebongkah besar kebencian yang membeku. Dengan sisa tenaga yang ada, Sunan Ampel tidak menyerang. Beliau justru bersimpu di tengah-tengah energi yang menghancurkan itu, lalu memeluk kehampaan tersebut dengan kehangatan seorang ayah. Beliau membiarkan seluruh rasa sakit, dingin, dan amarah dari kekuatan gaib itu masuk ke dalam tubuh manusianya yang kini tak terlindungi. Jika kebencian ini membutuhkan rumah untuk menetap, maka biarlah ia menetap di hatiku yang lemah, jangan di hati rakyatku, bisik beliau dengan suara yang nyaris hilang. Guncangan dahsyat yang semula menghancurkan alam perlahan melambat. Pusaran hitam itu seolah tertegun oleh keikhlasan yang begitu besar. Kebencian yang membeku itu mulai mencair, bukan karena dipaksa, melainkan karena ia menemukan sesuatu yang lebih kuat dari amarah, yaitu pengampunan tanpa syarat. Cahaya fajar yang asli tiba-tiba menyeruak dari celah-celah langit, bukan sebagai sihir, melainkan sebagai tanda bahwa alam semesta menyambut kembalinya keseimbangan. Kabut hitam yang menyelimuti Ampel Denta perlahan memudar menjadi embun pagi yang menyejukkan. Para penduduk yang semula mematung mulai terbangun seperti tersadar dari mimpi buruk yang panjang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di pusat perbatasan, Sunan Ampel ditemukan tergeletak lemas di atas tanah. Beliau memang kehilangan kekuatan gaibnya, namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sosok bayangan yang tadinya menyerang kini bersujud di hadapannya dalam wujud seorang manusia biasa, seorang petapa yang selama ini tersesat dalam amarahnya sendiri yang akhirnya menemukan hidayah melalui pengorbanan sang wali. Kau telah memenangkan pertempuran ini, Rahmat, ucap sang petapa dengan suara parau yang kini lembut, bukan dengan kekuatan yang menghancurkan, tapi dengan kerendahan hati yang menaklukkan. Sunan Ampel tersenyum tipis, dibantu berdiri oleh orang yang sebelumnya menjadi musuhnya. Kemenangan ini adalah kemenangan paling indah, kemenangan di mana tidak ada satupun nyawa yang hilang, dan satu jiwa telah berhasil diselamatkan dari kegelapan. Langkah kaki Sunan Ampel saat kembali menuju Ampel Denta terasa ringan, meski raganya tak lagi memiliki kekuatan luar biasa seperti sedia kala. Di sepanjang jalan, embun yang menetes dari dedaunan seolah menyapu sisa-sisa kegelapan yang sempat mencekam tanah itu. Penduduk yang telah terjaga dari tidurnya berbondong-bondong keluar rumah, menyambut kepulangan sang guru dengan isak tangis haru, seolah mereka baru saja kembali dari kematian menuju kehidupan yang baru. Di pelataran masjid yang kini kembali bermandikan cahaya matahari, Sunan Ampel duduk bersandarkan tiang kayu jati. Beliau tidak menceritakan dahsyatnya pertarungan batin yang baru saja dilaluinya, tidak pula memamerkan pengorbanan yang nyaris merenggut jiwanya. Beliau hanya memandangi langit biru dengan tatapan yang semakin teduh. Ketahuilah,
Ucap beliau di hadapan kerumunan yang terdiam hikmat, bahwa kemenangan yang paling hakiki bukanlah saat kita mampu menundukkan lawan di bawah kaki kita, melainkan saat kita mampu merangkul mereka dan menjadikannya saudara dalam kebaikan. Pelajaran besar dari peristiwa di gerbang Majapahit ini membekas di sanubari setiap insan yang menyaksikannya. Mereka belajar bahwa karomah yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuan berjalan di atas air atau menghilang dalam sekejap mata, melainkan pada kemampuan untuk tetap mencintai di tengah kebencian, dan tetap memberi di tengah kekurangan. Kisah ini pun berakhir menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Gerbang Majapahit yang dulu dianggap sebagai batas antara dua kekuatan yang berseteru, kini berubah menjadi simbol jembatan hati. Sunan Ampel telah membuktikan bahwa siasat terbaik dalam menghadapi ancaman sebesar apapun adalah dengan ketulusan dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, sosok Sunan Ampel tetap menjadi mercusuar bagi Nusantara. Meskipun beliau memilih menjadi manusia biasa yang sederhana, wibawanya justru semakin memancar karena ia tidak lagi memiliki sekat dengan rakyatnya. Beliau mengajarkan dunia bahwa di tangan seorang pejuang batin yang sejati, musuh tidak akan binasa, melainkan akan kehilangan alasan untuk tetap menjadi musuh. Di bawah semburat cahaya senja yang tenang, suara pujian kepada Sang Halik terus bergema di lorong-lorong Ampel Denta, membawa pesan abadi bahwa cahaya tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan selama masih ada satu hati yang bersedia menjadi pelita bagi sesamanya.